ini lebih panjang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sami-sami mengharapkan keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih diberikan keleluasaan, kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan juga jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga fasilitas itu semua dari Allah, kita mampu menjaga fasilitas itu untuk untuk mengabdi atau untuk mendekatkan diri kita, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk abdan syakuro, hamba Allah yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita masih di bulan Sya'ban, bahkan sudah melampaui nisfu Sya'ban. Kirang langkung panginten kaping 20 Sya'ban ya. 2 minggu lagi atau 10 hari lagi ya. 10 hari 12 hari lagi. Ya, kirang langkung 11 kaping 11 Maret ya, kita akan menghadapi tamu agung saum di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban itu artinya berkelompok. Kebiasaan bangsa Arab ketika berniaga itu berkelompok. Nah, maka dikatakan bulan Sya'ban adalah bulan di mana bangsa Arab itu berniaga dalam berkelompok. Karena jika seorang-seorang itu suka dirampok, makanya berkelompok supaya ketika ada rampok dilawan ku sararea kan gitunya. Nah, itu makna bulan Sya'ban. Tentu kaitan daripada bulan Sya'ban untuk menuju Ramadan itu adalah ada yang mengartikan Sya'ban itu jalan setapak menuju puncak. Jadi jalan setapak menuju puncak artinya di bulan Sya'ban tentu kita harus mempersiapkan diri untuk menuju puncak Ramadan. Sehingga sebagaimana seseorang akan mendaki gunung, maka persiapan untuk alat pendakian harus dipersiapkan. Nah, itu diantara makna Sya'ban. Seorang ulama menyatakan bulan Rajab adalah bulan penanaman, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan penyiraman. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman, gitu. Nah, sehingga ada sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab, ketika menanam diberkahi, wa Sya'bana ketika
eh, menyiram itu pun diberkahi, wa balighna Ramadan, dan semoga disampaikan ya untuk bisa memanen di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Ada doa demikian karena memang tidak sedikit saudara-saudara kita yang Ramadan kemarin ada, tapi Ramadan yang akan datang sudah tiada. Berarti ini kesempatan emas bagi kita ya, ketika diberikan kesempatan Ramadan kembali. Berarti ya, bulan Ramadan itu ajang pencucian dosa. Bulan Ramadan itu adalah di mana kita akan memaksimalkan ya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang di bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala. Oleh karena itu, apa saja persiapan untuk menghadapi bulan yang agung atau ketika kita akan menyambut tamu agung ya, tentu terlebih dahulu sebagaimana ilahar atau kebiasaan di kita ketika akan Ramadan tiba pasti orang-orang itu berlomba-lomba untuk membersihkan lahiriahnya ya, baik keramas maupun pokoknya mau bebersih gitu ya. Nah, kemudian kita bertanya, apakah dalam Al-Qur'an gitu kan, ketika akan menghadapi bulan Ramadan itu ada perintah untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam badan kita? Tentu secara spesifik atau secara rinci mungkin ya tidak dijelaskan dalam Al-Quran untuk menghadapi bulan Ramadan. Namun ada ayat yang memerintahkan jangankan di bulan suci ya, masuk ke bulan suci ya, namun ketika memasuki tanah suci pun kita harus membersihkan ya kotoran-kotoran yang ada dalam badan kita. Maka sebagai mukadimah, mari kita awali dengan Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 29. Surat Al-Hajj ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Sadaqallah. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badan mereka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal fitrati ya, khamsun minal fitrati ya. Jadi ada 5 fitrah atau seseorang harus membersihkan dirinya. Ketika kita memperhatikan orang-orang banyak, itu kan menghadapi Ramadan teh harus
persiapan membersihkan jasadiahnya. Kemudian dalam ayat ini pun ya perintah untuk membersihkan kotoran yang ada pada badan mereka ini ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrati. 5 perkara yang itu adalah fitrah. Bahkan sunanul mursalin. Sunnah-sunnah para utusan. Sunnah-sunnah para nabi. Yang pertama kata Nabi adalah siwak, menyikat gigi. Kemudian watamad mado itu berkumur-kumur. Fitrahnya. Makanya kenapa di dalam fikih wudu, walaupun di dalam Al-Qur'annya tidak disebutkan berkumur-kumur, kan gitu. Di dalam Al-Qur'an hanya membasuh muka, tangan, ya mengusap kepala dan membasuh kaki. Itu global perintah wudu. Namun rincinya oleh Nabi, kan gitunya, rincinya oleh Nabi ketika membersihkan anggota wudu itu sampai dalam kitab fikih itu banyak ya, dalam kitab Nailul Autor, kemudian dalam kitab Bulughul Maram, Bukhari Muslim, Subul Salam, itu disebutkan dirinci Rasulullah SAW membasuh telapak tangan pun sampai menggosok-gosok naon itu buku-buku jari itu saking ku naon ya saking ku rincina harus dibersihkan gitu kan. Ini dalam rangka membersihkan jasadiah ya, dari jari-jari pun sampai Rasulullah membersihkannya. Jadi wudu Rasulullah nyantai gitunya, tegurung gusuk gitu. Bersihan heula buku-bukunya, itu ada hadisnya ya. Rinci sekali membersihkan. Bahkan sela-sela jari di selai-selai dengan jari kelingking kan gitu ya, sampai kata gitu sama Rasul teh saking ku rincinya gitu ya sampai dibersihan. Bahkan Nabi mah dipijit-pijit gitu ya teh si buku-buku teh kabur komat ini ada memang naon istilahnya mah ditemukan oleh ahli kesehatan itu terapi hungkul cenah wudu teh gitu kan. Terapi membersihkan terapi itu ya sampai diselai-selai gitu tah itu. Nah kemudian watamad mado wastan syako kan gitunya. Jadi hadis itu berbarengan cenah. Ya antara berkumur-kumur dengan istan syako itu berbarengan. Jadi cai teh berbarengan, satu masuk mulut, yang satu masuk hidung. Itu disisut sampai ke perih ke dia tah. Nah, itu teh istansaqo namanya. Menghirup air ke dalam hidung sampai kudu perih cenah ka dieu teh tah. Ta eta teh nya obat itu terapi gitu. Ya. Istansaqo masuk ke sini, kemudian Rasul hingsringkeunana teh cenah ke arah air teh dirinci di nu hadis Nailul Autor. Itu ke arah kiri. Yang seringkeunna tong ka mana wae. Eta. Ador ka batu. Berarti situasi kondisinya di mana barenan? Geura ku keur yang riweuh da jeung sering ka batu. Terus sabeula. Gitu. Itu sebanyak 3 kali kan ya, kumur-kumur. Kemudian watamad mado wastan syaqo kan itu hadis itu. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi ternyata hadis itu menyatakan bukan membersihkan hidung itu bukan diusapan hungkul. Tapi sambil dimasukkan air ke dalam hidung sampai ke dieu tah srek. Gitu sing-sringkeun srek. Tah kan rada perih teh. Nah, setelah perih itu baru dibasuh
membasuh muka kan? Membasuh muka. Kemudian tah si ieu nanti dikuak-kuak gitu tah Rasulullah mah. Jadi membersihkan kelopak mata. Dan itu pun diteliti oleh orang-orang Jepang, ternyata terapi juga itu teh. Itu menghindari rabun jauh, rabun dekat. Menghindari naon itu teh. Pokoknya penyakit mata weh. Eta teh terapi tah, dikitu-kitu teh tah. Itu. Tentunya Rasulullah teh sampai dibersihkeun nya. Sajabi ti cileuh teh meureunnan, aya terapi gitu tah. Mersihan ieu teh. Ya, dan itu setiap membasuh muka dikuak-kuak deui ku Rasul mah kitu. Dan itu ada hadisnya. Rinci. Ya, kemudian setelah itu membasuh ya membasuh tangan sampai siku. Dan ada hadis yang menyatakan perlebarlah cenah. Itunya tong kasih teh mun bisa mah nepi ka dieu. Dileuwihan. Karena apa? Karena hadis ada salah satu hadis yang menyatakan ketika cenah si cahaya kan bercahaya itu teh. Ya, anggota wudu itu akan bercahaya di hari kiamat. Maka perlebarlah cahaya itu. Dak dipikeun ka aya nu ka dieu. Gitu. Diperlebar gitu kan. Ya, jadi tata cara nanti ada yang si air dimasukkan ke sini, kemudian dibalikkan ke dia. Itu. Dan dalam hadis itu dinyatakan bahwa mengambil air itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu ceduk. Itu. Walaupun ada di depan sungai. Jadi tong ngarasa muk pedah loba cai. Wah, sangunahna wudu teh komonya di masjid meuring. Keran pul anu dipake mah sakumaha atuh sok. Kan itu non namina teh pemborosan. Komo ces ngobrol heula geurang. Aya kumaha cai. Cai digeus kocorkeun. Bahkan nya ketika air ngocor kemudian kita pakai kan sedikitnya. Tah eta air yang terbuang teh dihisab cenah. Itu nya kan belum terbayang oleh kita sampai ke arah sana. Cai nu ngocor cer. Pan nu ka angona masuk. Begitu keur ngusapan ieu cai kapiceun. Itu coba tarik gitu kan. Nah, itu harus kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air itu hak kita cenah hanya satu ceduk air. Berarti naon? Anu itu pareuman. Itu da ieu cai ieu mah anu keur bersih urang mah keur wudu mah sakieu. Nah kan kadinya nya eta fikih ya. Fikih pemahaman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergunakan air lain pedah di mana? Di padang pasir hese cai. Kata Nabi walaupun kalian ada di sungai. Itu nya hak orang masuk sana jangan melimpah air, hak kita mah sakieu we anu bakal dipertanggungjawaban di hadapan Allah mah cenah cai teh sakieu satu ceduk pieu kan nya sok emang enggak cai anu diangguna sakumaha anu dicanak leres teh nu dicanak sakieu leres teh terus eta cai anu kapiceun kumaha tah eta eta ya hadis bikin nuhun tah ya sebagian cai ngocor begitu gitu nya. Ya harus deh. Padahal Rasulullah mencontohkannya mengambil air. Oke, pilari. Dalam hadis-hadis itu Rasulullah mengambil air seceduk. Bayangkan. Bukan berarti hese cai. Ya memanglah secara logika mah hese cai di padang pasir gitu kan. Tapi ada hadis Nabi yang menyatakan walaupun kalian berada di sungai, hak urang mah cai hak urang mah sakitu we cenah saceduk ieu nu dipake ku urang mah selebihnya nanti akan dipertanggungjawabkan ketika tidak dipakai. Itu. Ya kan logikana ayeuna ieu. Anu kaanggona sakedik sok rata-rata lah. Per orang sebetulnya mampu berwudu itu hanya dua gayung saja lah maksimal itu teh.
Da padahal mah tiasa dugikeun ka sagayung atau setengah gayung pun bisa, Pak. Kalau hanya satu ceduk bahekeun ka dieu. Ieu tah hak urang mah cenah sakieu gitu. Nah gitunya. Ya, itu dalam kitab-kitab fikih bahwa Rasulullah SAW mempergunakan air itu haknya sakitu. Bahkan saceduk menurut saya maksimal sakieu tah cai teh. Sok we anu di anggota mah sakumaha. Dan teu seueur sakieu nya. Terus teh nya di tanean pan nu di anggota sakieu. Terus rag-rag saware terus eta cai anu ngocor eta kumaha? Pertanggungjawabanana di hadapan Allah. Nah itulah. Jadi kadangkala kita pun kumaha tuh pasti ya, makanya kan dulu mah belum ada kerannya. Bejana kan ya. Rasulullah teh bejana. Bejana teh mun urang manaon atuh? Nya baskom lah wadah. Nah, dia menceduk air dalam bejana. Satu ceduk cenah dina hadisna teh. Beliau mengambil air satu ceduk. Dikobok. Jadi awal nama awal wudu mah dibahekeun heula, tadi bersihkeun heula ieu teh. Ya, sisana disahab oleh sahabat dilanjutkan. Mohon, kan istilah nama dalam ya inilah fikih ya. Dalam kitab Sapinah mah nggak boleh karena itu masuk mustakmal. Itu. Padahal Rasulullah SAW mempergunakan air itu oleh beberapa sahabat. Gitu. Jadi aya anu berpendapat kudu aya dua kulah. Lamun teu dua kulah berarti itu kan bakal robah cenah geuningan warnana. Gitu kan. Padahal Rasulullah mempergunakan air itu mengambil air satu ceduk, bayangkan. Nah, sehingga kan ada yang mempraktekkan segelas oge bisa cenah sok. Beres teh. Nya segelas aqua set. Saking naon? Saking berarti hak yang harus kita pergunakan air itu jangan boros gitu kan. Mohon sah. Awalnya upami henteu ngaos kana kitab-kitab anu muktabar mah nya punten upami ngaos kana kitab-kitab muktabar mah kalau tidak mengkaji itu mah seolah-olah tidak boleh gitu kan. Pembelajaran awalna teh karena itu akan mengandung mustakmal itu kan, bahkan naon lah ada istilah-istilah lain kan gitu. Nah, sehingga dalam mempergunakan air itu Rasulullah SAW bagaimana Rasul kan gitunya. Sehingga dalam beberapa kitab ya, kitabnya jelas ya, dalam kitab Bulughul Maram, kemudian Nailul Autor, kemudian Lu'lu'ul wal Marjan, kemudian kitab Riyadhus Shalihin juga. Jadi itu fikih-fikih yang akan menerangkan bagaimana Rasulullah SAW membersihkan jasadiah dengan berwudu. Kemudian setelah itu, setelah tangan, kemudian dan itu pun para sahabat ada yang satu kali. Ya, boleh, sah. Ya, wudu sekali. Itu sekali. Sekali Rasul. Udah sah. Jadi wudu itu satu kali, hadisnya tehnya. 2 kali, 3 kali. Kalau 4 kali dolim. Tuh, sampai ke dolim cenah. 4 kali dolim naon? Heuh eta hamur cai. Leuwih teuing, matak dibatasi 3 kali. 4 kali dolim. Sampai kaki itu Rasul menerangkan penggunaan air pun akan termasuk dolim gitu. Ya, mungkin kan cai teh meureunnan mata kedah dihemat oge kan intinya. Nah, itulah pembelajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau membersihkan kepala, mengusap kepala pun kan ya wa masaha berarti diusap kepala teh ti dieu
pan jajan tena rambutnya terus ari mah kan wajah ari kepala mana ari kepala mah jajan tena rambut ieu rasa kieu berarti diusap kepala nah, sehingga Ali bin Abi Thalib meraktekeun teh diusapkeun ka dieu kumaha nu rambut panjang tah kan pertanyaanna teh nya masuk ka dieu terus ka dieu dieukeun deui. Bahkan dalam hadis riwayat Muslimah sampai sisa dari air itu kadieu teh langsung dikadieukeun nya sakali teh dikadieukeun tos. Bahkan membasuh telinga itu 1 kali. Itu fikih pemahaman. Jadi ada yang berbeda pendapat karena memang mengambil dari berbagai macam fikih ya, madhab. Berbagai macam berbagai macam sumber referensi betul. Ini mah mengambil dari ini mengambil dari ini, mengambil dari ini, ya. Nah kita yang jelas mengambil dari sumber hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya. Ya, kemudian setelah ini terakhir membasuh kaki. Pun itu si jari-jarinya buku-bukunya dibersihan gitunya. Sama diselai-selai oke, iya nanti tah. Nah, gitu-gitu. Rasulullah teh dengan jari kelingking cenah dina hadis teh. Meresihan teh dengan jari kelingking gitu, dibersihan teh. Gitu. Sampai ada salah seorang sahabat yang menyatakan ada seorang sahabat yang berwudu tapi cek Rasul teh balikan deui naon sababna anu kalewat. Nya sok sanajan cenah sagede bengol tah kalewat teh kabersihan teu kabasuhan neraka bagianana cenah cek Rasul. Tiga nu teu pira wudu teh nya. Nah itulah membersihkan kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Berkumur-kumur kemudian mencabut bulu ketiak. Nah ternyata hadis Rasulullah SAW mencabut ketiak ini palingan aya alatna pingsetnya dicabutan gitu. Eta teh sunahnya dicabut ternyata kalau bulu ketiak itu sunatnya dicabut. Kumaha dap nyeri. Teknis pengintan eta mah nya. Teu kedah naon istilah nama teu kedah kitu-kitu teuing pengintannya. Yang penting bersih we. Ngomong geringan aya nama iklanna meuni seueur nemong-nemong kelek teh nya. Itu saking ku hayang bodas geuningan aya deui krimna teh supaya kelek ulah hideung. Kelek hideung. Ya masalah kelek hungkul iklanna. Asal kelek ulah hideung. Nah itu ya. Ya, jadi sampai Kak sepertinya sepele ya, sampai jika anu tabu padahal itu harus dibersihkan. Ya. Sampai bulu kemaluan pun itu harus dikoren. Hadirin. 40 harinya. 40 hari sekali. Ya, kata para sahabat, kami tidak membiarkan selama 40 malam. Jadi saya jadwalna. Gitunya meresihan, ngoren, bagian ngoren. Itu dibersihan, dikoren. Allahu Akbar. Bawa kayu ke pangkas rambut. Gitu ya. Kebenakan. Dicet. Tuh. Ulah dugi kaki itu nya. Penting rapih lah gitu nya. Bersih. Allahu Akbar. Jika nu sepele kan eta jika nu sepele pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun menganjurkan 40 hari tong tinggalin. Ieu mang tahun-tahun can pernah dicukur. Allahu Akbar. Uyuhan teu dikepang oginya. Teu kayak muter kieu nya postnya diputerkeun gitu. Boleh sampai nah ku jari gitu.
Oh, gawe. Yang mana yang lebih bisa putulan. Diukur lagi diukurin berat. Ya, yang penting mah teknisnya dibersihkan. Teknisnya dikoret. Ya. Syukur. Kemudian setelah bulu kemaluan, kemudian memotong kuku. Tete disebut tete naon? Khumsun minal fitrah. Ya, atau sunanul mursalin. Sunnah-sunnah para nabi, sunnah-sunnah para utusan untuk membersihkan anggota badan. Nah, termasuk ketika kita akan berangkat menuju Mekah al-Mukarramah. Tak kudu bersih heula itu. Ya dinternya Pak, Apa? Di hari apa aja kan yang bersihin kuku gitu. Iya, Sunahnya. iya kan? Hari Jumat atau. Iya. Jadi membersihkan kuku teh kalau secara hadisnya harus dari hari Jumat tidak sih ya? Saya belum menemukan, ya, saya belum membaca bahwa bebersih teh kudu poe Jumaah wae kan gitu. Seminggu sekali kan gitunya. Hari hadis anu umumna mah memang setiap Jumat teh ya bahkan harus seperti mandi janabat. Gitunya. Anggota wudu dulu, setelah anggota wudu kemudian membasuh semuanya. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini 2229. Berarti apakah membersihkan badan kita hanya untuk ibadah haji atau ibadah umroh? Karena dalam kaitan ayat ini untuk berangkat ke Mekah ya. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu Baitullah. Berarti ada kaitannya dengan ibadah haji. Sebelum ibadah haji teh geus bebersih ya. Sabab naon? Geus kudu suci. Sabab orang akan masuk ke tanah suci. Nah, kan gitunya. Nah, pemahaman kita pun ketika akan masuk ke bulan suci, mata kena geningannya di alalanggir, wah di kuramas ya, erek menghadapi saum teh kan gitu. Karena ada perintah untuk bebersih. Eta teh nembe naon? Nembe jasadiah. Membersihkan naon? Jasmaninya. Dan yang paling penting adalah membersihkan ruhaniyah, menyucikan ruhaniyah. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Dengan apa? Surat Al-A'la ya menyebutkan wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, kaitan mengingat Allah ya, yaitu fasalla dengan melaksanakan sholat. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika seseorang sholat sholat 5 waktu, berarti seolah-olah dia sedang membersihkan jiwanya 5 kali sehari. Karena baina al-waqtu sholat ila al-waqtu sholat itunya bainahuma kafaratun, kan itu kafaratun bainahuma. Al-waqtu sholat ila al-sholat kafaratun bainahuma. Waktu sholat ka sholat deui teh kiparat untuk membersihkan bainahuma di antara waktu itu. Maka pantaslah, sungguh beruntung bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya dengan perantaraan mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kan gitunya. Kita sambung setelah sholat Isya. Kaki mang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. 8 bulan, genep bulan. Setelah kita membahas bagaimana menyucikan lahiriah kita atau jasadiah kita untuk mempersiapkan bulan suci, bulan Ramadan.
menyambut tamu yang agung, tamu yang mulia. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan jiwa kita. Bahkan Allah berfirman, sangat beruntung, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang yang menyucikan dirinya, bahkan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya, kita perhatikan surat Asy-Syamsi, surat 92, 91 ya. 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Shadaqallah. Ya, shadaqallah. Jadi pesan dalam ayat ini bahwa orang yang menyucikan dirinya, yaitu mengendalikan dirinya sehingga hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, akan beruntung, yaitu bahagia dunia dan terutama bahagia kelak di akhirat. Sedangkan orang yang mengotori dirinya, yaitu mengikuti hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa, akan celaka, yaitu tidak bahagia di dunia dan kelak di akhirat akan masuk neraka. Oleh karena itu, persiapan untuk menuju puncak Ramadan itu ya sangat perlu latihan dari saat ini, yaitu dari mulai bersih-bersih dalam badan kita, kemudian bersih-bersih dalam jiwa kita. Nah, ternyata orang-orang yang mangzakkaha, orang-orang yang menyucikan dirinya, adalah orang-orang yang senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan yang akan mengotori jiwanya, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kemudian ya kita kaitkan dengan surat Al-A'la. Surat Al-A'la, surat 87. Al-A'la 87, oh iya betul. Al-A'la 87 ayat 14-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Ya, Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung, yaitu terhindar dari siksa akhirat, adalah orang-orang yang bersih, menyucikan jiwanya, yaitu dengan beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, serta percaya kepada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ya. Kemudian wa dzakara, dia
mengingat isma rabbihi, dengan menyebut nama Tuhannya, lalu fasolla, lalu dia sholat, melaksanakan sholat. Nah, korelasi atau kaitan antara ayat-ayat ini ya dengan sholat itu memang sekali lagi kata Nabi, sholat itu adalah ajang penyucian jiwa, membersihkan dosa-dosa. Sehingga dalam surat Hud, surat 11, kita buka kembali surat Hud. Surat 11 ayat 114. Surat Hud. Surat Hud, surat 11 ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Shadaqallahul azim. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Shadaqallah. Shadaqallah. Jadi ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin mendirikan sholat. Wa aqimis sholat. Itu maksud dalam ayat ini adalah 5 waktu. Mendirikan sholat 5 waktu lengkap dengan rukun dan syaratnya. Tetap dikerjakan 5 kali dalam sehari. Dalam sehari semalam. Menurut waktu yang telah ditentukan. Ya, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sejalan dengan ayat ini Allah berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya baik di langit dan di bumi pada malam hari dan pada waktu zuhur di tengah hari. Wahina tuzhirun. Dan pada ketika zuhur. Jadi ayat ini menerangkan juga bahwa ya, dengan sholat itu Rasulullah SAW bersabda seakan-akan dia mandi 5 kali. Maka adakah kotoran bagi orang itu ketika dia sholat? Apalagi ya yang kita amalkan pada bulan Ramadan bukan hanya sholat-sholat wajib. Dan sholat-sholat sunat ya akan dibalas atau akan diganjar dengan seperti pahala yang wajib. Dan gitunya. Dan amalan-amalan yang wajib itu akan dilipat gandakan. Nah kemudian bahwa sholat itu adalah penghapus dosa. Ya, ayat ini menjelaskan juga bahwa perbuatan-perbuatan baik innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Garis besarnya ialah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, antara lain melaksanakan sholat itu akan menghapus dosa-dosa kecil dan perbuatan-perbuatan buruk. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittabi'us sayyi'at bil hasanat fa innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Rawahu Tirmidzi an Abi
Dzar Al-Ghifari. Iringilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan-perbuatan buruk itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kemudian ya, dengan berusaha menjauhi dosa-dosa besar, makanya kenapa bulan Ramadan itu bulan di mana dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu langit, kemudian setan-setan dibelenggu. Maksudnya adalah berusaha takwa, karena kitanya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, berarti bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi dosa-dosa, larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 31. Surat 4, surat An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. In tajtanibu kabair ma hauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Sadaqallah. In tajtanibu kabair, jika kalian menghindari, menjauhi dosa-dosa besar. Ya, karena memang bulan Saum, ya, bulan Ramadan itu pasti menjadikan pengamalnya itu akan terhindar dari dosa-dosa yang besar. Jadi berusaha di bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan itu adalah ya, bulan penuh ujian, godaan, coba lah itu seueur cocobina gitu nya. Sok da aneh cenah. Pas pada bulan Ramadan kejahatan atau pelaku kriminal meningkat. Sebab naon nya cenah seueur pangabutuh gitu nya. Apalagi bahan-bahan meningkat ayeuna cenah nararaek, aduh kumaha cenah kitu nya. Jogetin aja. Joget ya. Itunya. Jadi sangat luar biasa ya. Ujian umat Islam ini sangat luar biasa. Jadi bulan Ramadan itu sangat luar biasa itu ujiannya. Ya, bagi orang-orang yang berusaha atau pengusaha lahnya, rata-rata di bulan eta teh bulan mendulang laba atuh. Matak eleh ku iklan urang mah. Ari iklan 2 minggu keneh geus asa Ramadan we iklan teh ayeuna keneh nya. Nya geus mulai nuansa. Nah, hari orang anu rek puasa mun teu siap-siap kan gitu. Hari pibisniskeun mah wah geus siap-siap ti 2 minggu sebelum Ramadan sudah ditayang-tayangkan. Ya, film-film religi sudah mulai bermunculan. Artis ngadak-ngadak di jara real, Bang.
Geus beres Ramadan kacrut dewe. Masyaallah tabarakallah. Ya, padahal itulah ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya. Jadi dosa-dosa besar mah spesial. Itunya. Ya, dosa-dosa besar itu adalah yang pertama, urutan pertama adalah berbuat syirik, musyrik, menduakan Allah. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka terhadap orang tua, dosa besar. Yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Oh, dosa besar. Jadi sok aya paribasa cenah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di imah. Jadi memang ujian, rintangan, cobaan di bulan Ramadan itu ya di samping beteung lapar, teu boga duit, amok-amokan gitu kan. Ya, komplit lah. Gitu. Tapi insya Allah bagi orang yang bertakwa ya justru menghadapi Ramadan itu dengan riang gembira. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ingin bulan Ramadan itu sepanjang tahun gitu ya, saking ku aduh nikmat dah. Ya, kenapa? Karena bagi orang-orang yang istilah nama bagi orang-orang yang oleh Allah diberikan petunjuk gitu ya, maka akan dilapangkan dadanya menerima perintah-perintah dalam syariat Islam. Kan gitu. Dina ayat teh. Dia setelah dibuka ayat nanya surat 16 125. Surat 6 surat Al-An'am 125. Artinya saja silakan monggo. Aya enggak penak genep 125. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, gitu ya. Jadi upami jalmi anu dikehendaki petunjuk oleh Allah, si hatena teh lapang dada menerima Islam. Maksudnya apa? Kan Islam itu perintah berserah diri. Ya, Islam itu aslama yuslimu islama. Artinya apa? Menyerahkan diri. Berarti ketika berserah diri kepada Allah, kumaha Allahnya. Ketika diperintahkan saum, enjoy we. Teu ngarasa berat gitu. Tapi bagi orang-orang yang dikehendaki oleh kesesatan, oleh Allah dalam kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Berat ngelaksanakan perintah teh lalawara. Itu cek anu dikehendaki kesesatan mah. Mata kurang makan atohnya bulan puasa tehnya hayang buru-buru puasa. Arenu teu iman mah anu berat. Mata geuningan sok di sisi jalan teh kataring ngaletuur hungkul taruruban teh kuat meureunana gitu nya. Itu. Artinya apa? Berat melaksanakan saum lalawara. Gitu nya. Berarti apa? Ya, dadanya sempit, berat. Gitu. Jadi hari jalminu iman mah yang dikehendaki kebaikan, dibukakan dadanya untuk memeluk Islam. Jadi raos gitu. Nah, maka sebagai penutup terakhir surat 18:88 ya, ditutup dengan surat 18 ayat 88. Surat Al-Kahfi 18 ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'il husna wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'il husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Sadaqallahul azim. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Sadaqallah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan kebajikan, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan, akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah-mudah dari perintah-perintah kami. Maksudnya kumaha? Nyalah pokoknya mah segala perintah ti Allah teh hampang we di damelan teh gitu teh se. Itunya kan gitu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun, sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Berarti orang yang khusyuk adalah orang-orang yang takut kepada Allah, dia beriman dan beramal soleh, maka dalam ayat ini baginya pahala yang terbaik dan akan kami titahkan kepadanya, yaitu perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Nah, gitulah, gampil gitu. Dilaksanakan teh teu ngarasa berat gitu. Sok we ayeuna ti kawit salat kan gitu urang mah hampang ka masjid teh dah. Da nu berat mah berat hayang ka masjid teh dah hese. Sare ka masjid teh lalawara. Rek ngalengkahkeun sampean ka masjid teh berat. Itunya. Terus ngelaksanakeun zakat berat. Tapi ari nu beramal saleh mah hampang we gitunya. Bismillah we. Kemudian melaksanakan saum berat. Omo. Itunya nahan, padahal nahan hungkul, pindah jadwal, tapi kan berat. Itunya, oh anu biasa barang gayam wae mah jo, deg leles. Ya, aduh itu kumaha, liur gitunya. Anu biasa, berenang biasa ngagiling tuluy, ya urun, alah ngalampre, leles. Masya Allah tabarakallah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut Ramadan dengan suka gembira dan ya persiapan membersihkan jiwa dan raga kita sehingga kita akan menempuh puncak Ramadan itu dengan maksimal sehingga kita mendapatkan pahala yang kita harapkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.